Kasus kehamilan Erika Carlina yang kini memasuki usia 9 bulan terus bergulir dan memicu gelombang reaksi dari publik maupun kalangan selebritas. Salah satu yang ikut angkat suara dengan nada tajam adalah Jennifer Gill atau yang akrab disapa Jennifer Ipel. Dalam siaran langsungnya bersama Maxi Gold, Jennifer menegaskan bahwa Erika sejak awal tidak pernah menuntut pertanggungjawaban apapun dari DJ Panda, sosok yang kini diakui sebagai ayah biologis anak tersebut. Menurutnya, Erika baru bersuara karena merasa terancam, yang akhirnya memicu keterlibatan DJ Bravi dan para sahabatnya termasuk dirinya. Jennifer juga mempertanyakan mengapa DJ Panda butuh waktu hingga 3 hari untuk meminta maaf setelah podcast Erika dengan Deddy Corbuzier viral. Ia mengaku tidak mau terlalu ikut campur, namun tidak bisa menahan diri melihat sikap yang dianggap tidak jantan dari DJ Panda yang semestinya segera mengakui kesalahan. Tidak hanya itu, kemarahan Jennifer Ipel juga diarahkan kepada Natalie Holzer yang ikut dalam konten parodi kehamilan bareng DJ Panda. Natalie mengklaim tidak tahu menahu soal permasalahan Erika, namun hal ini dianggap omong kosong oleh Jennifer. Ia bahkan secara gamblang mengatakan sikap Natalie membuatnya ingin menampar sang DJ. Apalagi saat mendapat kritik dari netizen yang budiman. Natalie bukannya meminta maaf atau menghapus konten, melainkan justru mengunggah ulang rekaman CCTV pembuatan konten sebagai bentuk pembelaan. Menurut Jennifer, tindakan itu tidak hanya menyebalkan, tapi juga menunjukkan ketidaksadaran akan dampak dari tindakan mereka terhadap Erika yang sedang menghadapi tekanan berat di tengah kehamilannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa podcast 1 jam 6 menit dibandingkan dengan klarifikasi 15 menit? Lebih nggak berasa nonton yang 1 jam 6 menit. Padahal itu berapa? 4 kali lipatnya durasinya. Tapi kenapa lebih asik gitu nontonnya ya? Kayak dalam 1 jam itu tuh dia ditanya apapun tuh jawabannya lugas, runut, terus kayak nggak banyak mikir, nggak banyak ae gitu ya. Jadi bisa kita bilang Vicong jujur ya, apalagi di depan Om Ded kayak nggak ada getar-getarnya sama sekali. Dia very gentleman juga ucapannya, tindakannya, keputusannya sama Mbak R. Ketimbang sama yang klarifikasi 15 menit muter-muter nggak tahu ujungnya di mana, ujung-ujungnya nol, nggak ada poinnya apa gitu loh. Dia malah menceritakan kronologinya yang mana juga langsung dibantah sama Mbak R di saluran IG-nya Mbak R ya kan. Terus aku setuju banget sama Brevi yang waktu dia ngomong dia merasa si DJ Pantek ini bukan orang yang smart ya. Aku setuju banget karena walaupun aku nggak ngikutin dari awal nih orang, karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku tuh emang dari awal ngeliat nih orang tuh ada yang off aja, aku nggak suka aja intinya gitu. Tapi makin ke belakangan ini kan makin keluar nih potongan-potongan video live-nya dia, kayak kosong banget sih nih orang, sumpah. Kenapa ada sebanyak itu orang yang fans sama dia ya? Padahal dari cara ngomong, dari apa yang dibahas sama dia di setiap live-nya dia itu kayak bercandanya juga nggak kena juga. Yang sering diomongin apa? Hubungan ya gitu ya, dia seru katanya menghabiskan perawan, oh my god. Terus duit mulu ya kan yang diomongin. Terus yang dia ditanya tuh apa rasanya pacaran sama Mbak R, dia bilang langsung jadi manusia biasa. Lah emang selama ini apa? Hewan? Ya pantas sih sama namanya juga. Terus aku gedek banget yang dia ngomong kok live terus. Iya soalnya dapet uang soalnya. Lihat nih aku yang live gini ngomong gak jelas kayak gini dapat uang 1 juta kan itu. Sekali live dapet segini. Kalian yang nontonin aku dapet apa? Buang-buang kuota, buang-buang waktu. Anjir, itu juga kalau gak ada yang nonton dapet dari mana itu duit? Jadi dia tuh udah narsis, terus nggak menghargai loh guys, kalian yang nonton dia itu nggak begitu dihargain juga gitu. Pakai bilang apa namanya Panda Gang itu adalah militan.
baru banget ya ampun. Orang tahu jobnya Natalie dan jobnya DJ Panda itu di cancel semua. Hampir 10 lebih job DJ mereka di cancel ya. Gila, netizen amazing ya, langsung cepet boom gitu, langsung ya cancel tuh, dimiskinkan kalau kata Yonglek, dimiskinkan. Atau ke netizen masih kurang untuk mereka miskin gitu kan, ternyata masih kurang. Mau diapain lagi guys, itu DJ Natalie sama si DJ Panda udah habis semua jobnya. Sampai sekarang Natalie pun sibuk klarifikasi sana sini. Tadi sebelumnya nggak boom kayak gini, nggak jobnya nggak di cancel, dia nggak ada klarifikasi. Tapi sekarang Natalie klarifikasi sana sini buat memperbaiki namanya. Memang dia nggak tahu apa-apa gitu guys ya. Dia nggak tahu apa-apa katanya. Dia cuma konten doang dan juga baru kenal juga sama si Panda ini gitu kan ya. Ya masalah DJ Panda ya sama Erika ya mereka berdua lah. Jadi jangan bawa orang-orang lain gitu loh. Nah, lo orang tahu terus si Bravi cowoknya si Erika ini, dia bilang ini masalah udah dimulai, nggak akan gue tutup sampai mereka ini hancur sehancurnya gitu. Oh my god, gila enggak tuh. Bahkan Papi Pool juga kalau udah turun tangan juga pasti hancur juga tuh. Cuman pas dia lagi collab sama Yonglek, pas lagi live Papi Pool sama Yonglek live tuh, Papi Pool belum tahu tuh apa tuh, siapa tuh DJ Panda itu ya, siapa tuh mereka tuh belum tahu. Entah dia menutupi ataupun memang dia nggak tahu juga gitu kan. Nah terus ada lagi tuh Reza Arab dan kawan-kawannya maraton ini lagi live di terbaru nih guys, lagi live. Terus ditelepon lah sama Erika, kalian jangan rusuh-rusuh ya. Apa kata Reza Arab? Kalian jangan rusuh-rusuh ya, kata Mbak Erika. Terus Reza Arab ngomong gini, emang ada lawannya gitu. Oh my god, langsung tidak jeduk tuh ya di TikTok, lu orang cari aja itu ya. Tidak jeduk, siapa yang berani yang lawan King ya, King Reza Arab ya. King Reza Arab bertambah circle-nya Fuji, Rachel. Oh my god, itu kan netizen terbesar di Indonesia gitu kan ya. Oh my god, ditambah lagi yang punya kawasan DJ klub-klub yang terbesar, kayak saham yang paling banyak Papi Pool dan Yonglek juga gitu kan. Netizen Indonesia ini paling gampang menghujat seseorang kalau sudah ada kasus viral. Sebaliknya, paling cepat juga memuja-muja pihak lain. Sama seperti respon netizen ya terhadap kasus Erika ini. Sejak dia itu muncul di podcastnya si Dedi, waktu hujatan terhadap si Panda itu sudah nggak terkatakan lagi. Sampai Panda di blacklist di mana-mana kan. Sebaliknya, dukungan terhadap Erika itu sama puja-puji itu, waduh itu benar-benar si Erika itu sekarang seperti satu sosok yang dipuja-puja, didukung di mana-mana. Woman support woman katanya. By the way, aku dalam hal ini mendukung Erika dalam tanda kutip. Aku mendukung keputusannya untuk tidak melanjutkan pernikahan ketika dia tahu itu tidak bagus untuk kedepannya. Nah, aku mendukung di dalam hal itu ya. Tapi kalau soal dia tidak menggugurkan kandungan, ya aku itu nggak bangga sama dia, enggak. Emang udah seharusnya itu adalah kesalahan dia ya. Dan kalian juga nggak usah terlalu berlebihan mendukung apalah. Kalian tahu kan, Erika itu queen of party, tiap hari ke pesta minum-minum. Kalian tahu lah kalau udah minum-minum mabok bagaimana keadaan di pesta itu, kalian sudah tahu lah ya. Jadi kalau seseorang yang tiap hari ke pesta hamil itu udah memang pasti endingnya begitu. Jadi kalian itu nggak usah terlalu berlebihan juga gitu mendukung dia ya. Nanti jadi banyak orang, ya udahlah nanti tuh didukung netizen juga biarpun hamil di luar nikah gitu kan. Sebaliknya kalian juga nggak usah terlalu habis-habisan menghujat si Panda. Aku udah pernah bilang di video sebelumnya bahwa pada dasarnya si Panda ini bukan orang jahat coy. Dia hanya tidak dewasa. Karena dari awal kan dia itu memang bertanggung jawab. Yang memutuskan sepihak ini kan si Erika. Kalau sekarang kalian itu memuja-muja si Erika dan kemudian menghujat habis-habisan si Panda itu kan karena kalian itu memposisikan diri kalian itu sebagai si Erika dalam keadaan hamil, tidak menikah ya, memutuskan tidak menikah tapi diancam begitu ya, dan kalian itu bisa merasakan. Tapi pernah nggak kalian itu mencoba posisi kalian itu sebagai Panda ya, nih ya, bayangkan kalian itu sebagai si Panda, kalian pacaran nih sama cewek ya, hamil lah tuh ya kan, karena pergaulan bebas gitu hamil. Nah udah, tapi setelah itu si cewek ini udah kayak menghilang lah, putus komunikasi. Nah beberapa bulan kemudian si cewek ini datang, aku hamil loh katanya. Ini kalian sebagai si Panda
nggak ada nanya-nanya, jangan-jangan bukan sama aku, nggak gitu kan? Jangan-jangan bukan sama aku, selama beberapa bulan ini kita nggak komunikasi, siapa tahu sama cowok. Enggak, dia bilang ya udah kita menikah ya. Jadi artinya dari awal dia itu mau menikahi, terus kemudian dia lapor ke orang tuanya mendukung juga, ya udah silakan. Tapi orang tuanya kasih tahu, tapi begini ya, si Pandai ini udah punya anak loh, dulu juga dia pernah menghamili cewek anaknya gitu kan. Si cewek ini bilang oke katanya ya kan. Kemudian disiapkanlah si Pandai ini bikin cincin, kalian nih si Pandai ya, kalian itu persiapkan cincin lah. Nah terus persiapkan hal-hal lainnya, dan dalam masa itu kalian itu berantem beberapa kali, ya biasa lah itu, siapa yang nggak pernah berantem pacaran gitu kan. Nah kemudian tiba-tiba si cewek ini tanpa mencoba mengajak kalian untuk ngomong dari hati ke hati, dia langsung memutuskan sendiri, saya nggak mau lagi melanjutkan pernikahan ini katanya. Coba kalau kalian si Panda yang dari awal nggak nolak, dari awal mau bertanggung jawab, tiba-tiba dikasih pernyataan seperti itu, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian akan merasa marah? Apakah kalian merasa tidak dianggap karena seenaknya diambil keputusan? Kalaupun ada pertengkaran, kenapa tidak didiskusikan? Apakah kalian merasa disepelekan? Hah? Coba, apa yang kalian rasakan? Apakah itu yang mungkin membuat kalian sebagai si Panda ya? Bayangkan kalian si Panda, itu yang membuat kalian itu merasa kayak marah besar, tapi kalian ego juga karena kalian belum dewasa, sehingga kemudian kalian itu jadi kayak ngancam-ngancam gitu, karena kalian tuh merasa nggak dianggap. Padahal, apalagi dengan ucapan si Rika yang mengatakan kalau perlu anak ini nggak tahu siapa bapaknya. Sementara kalian itu merasa itu hak kalian. Saya sebagai ayahnya itu hak saya. Kenapa kamu bilang bahwa anak itu nggak perlu tahu siapa bapaknya? Mungkinkah hal ini yang membuat si Panda merasa sakit hati sehingga dia sampai kayak ngancam-ngancam begitu di grup yang katanya di grup itu? Maksudku aku nggak bela si Panda cuy. Dalam hal ini aku tetap mendukung si Erika ya dalam keputusan yang tanda kutip tadi. Cuma maksudku kalian itu nggak usah terlalu menggebu-gebu menghujat orang, nggak usah pula terlalu menggebu-gebu memuja-muja orang coy. Ya